Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tutorial visualbasic.net. Oke, di video kali ini kita lanjutkan bagaimana cara kita mengkoneksikan visualbasic.net ke database MySQL. Oke, untuk melakukan itu kita membutuhkan satu buah konektor MySQL ODBC. Tinggal kita download saja di internet, kita cari MySQL konektor ODBC. Oke, tinggal kita download di linknya, kita klik, kemudian kita tentukan sistem operasi di komputer kita. Di sini kalau kita menggunakan sistem operasi Windows, kita tinggal pilih saja apakah 64 bit atau 32 bit. Di sini saya menggunakan yang 64 bit. Kemudian kita download. Setelah di download, lanjut kita install. Oke, setelah diinstal, langkah berikutnya kita buat terlebih dahulu satu buah database di database MySQL. Yang pertama, kita aktifkan dulu servernya. Oke, di sini kita aktifkan server Apache-nya, kemudian server MySQL-nya. Selanjutnya, saya menggunakan editor SQLYOK untuk membuat sebuah database. Oke, saya buatkan satu buah database untuk contohnya, create database, misalkan nama databasenya DB Academic. Oke, di dalam database ini kita buat satu buah tabel contoh. Misalnya nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Oke, kemudian field-nya kita buat misalnya name, tipe datanya varchar, panjangnya misalkan 5, kemudian nama, tipenya varchar juga, panjangnya misalkan 30, kemudian kelas, tipenya varchar, oke, panjangnya 4 misalnya. Oke, kemudian kita save. Do you want to create more table? No, kita buat satu table saja. Kita coba isikan. Oke, misalnya untuk name-nya saya isikan misalkan 14001 misalnya. Kemudian namanya Iwan Sanusi. Kemudian kelasnya misalkan SI1A. Oke, data yang kedua misalkan 14002. Namanya Dewi. Kelasnya SI1B misalnya. Oke, ini contoh saja, kita klik save. Oke, dari data ini nanti akan kita buka di bahasa pemrograman visualbasic.net. Oke, sebelumnya kita akan koneksi dulu atau buat database connection-nya di ODBC yang sudah kita install. Caranya kita klik, kita buka ODBC. Oke, ODBC data source, kita klik di sini, atau jika tidak ada di sini kalian buka di control panel. Kita buka control panel. Oke, di control panel kita cari administrative tool. Caranya kita klik di bagian view by large icon. Oke, di sini ada administrative tool. Kemudian kita buka atau double klik ODBC data source yang sudah kita install. Di sini saya sudah install 64 bit. Double klik. Oke, kemudian kita akan menambahkan MySQL konektornya dengan cara klik add di bagian user DSN. Kemudian kita pilih MySQL konektor yang sudah kita install tadi, yang sudah kita download, sudah kita install. Kita pilih MySQL ODBC-nya, klik finish. Oke, kemudian kita akan membuat data source name-nya. Misalnya data source name-nya inilah yang akan kita gunakan untuk koneksi ke pb.net-nya. Misalnya itu koneksinya itu nama data source-nya, koneksi db saja. Kemudian TCP IP servernya itu adalah localhost. Usernya itu adalah root untuk database MySQL. Jika ada password, didefinisikan passwordnya apa. Kemudian kita pilih database yang sudah kita buat tadi di SQLYOK. Saya sudah membuat DB Academic. Kemudian kita klik tombol test connection-nya. Oke, berarti connection-nya sudah berhasil. Jadi menggunakan ODBC kita sudah berhasil untuk koneksi ke database MySQL. Kemudian kita klik OK.
Selanjutnya kita klik OK lagi. Oke, sekarang kita buka pb.net-nya. Kita buka Visual Studio. Saya menggunakan Visual Studio 2022. Oke, di sini kita akan membuat sebuah project baru, create new project. Oke, ini bahasa pemrogramannya Visual Basic. Saya pilih Windows Form Application, kemudian kita klik Next. Sekarang kita buat nama projectnya apa, misalkan appdb. Kita klik Next. Sebelumnya arahkan di mana lokasi penyimpanan projectnya. Di sini saya menyimpan di folder yang sudah saya buat. Kita klik Next. Kemudian kita klik Create. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam lingkungan Visual Basic.net. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam lingkungan Visual Basic.net. Langkah berikutnya adalah kita akan mengkoneksikan Visual Basic.net ke database MySQL kita. Oke, untuk melakukan koneksinya, kita akan membuat sebuah modul program. Caranya, klik kanan di project kita, pilih Add Module. Add Module, atau bisa diklik project di sini, pilih Add Module. Oke, pilih modul, kemudian nama modulnya apa? Saya defaultkan saja, atau saya buat nama modulnya itu adalah koneksi database. Oke, kita klik Add. Oke, sekarang kita akan membuat modul untuk koneksi ke database MySQL. Yang pertama, untuk koneksi ke database MySQL, kita import terlebih dahulu ODBC-nya. Import system data.odbc. Oke. Selanjutnya kita akan buat beberapa variabel public untuk mengkoneksikan ke database kita. Oke, misalkan saya buat satu buah variabel public dengan nama, misalkan nama variabelnya count, itu adalah odbc Oke, ODBC ini kurang ODBC. Oke, ODBC, DBC connection. Oke, di sini ODBC connection. Ini masih merah, berarti dia belum diinstal ya. Kita instalasi dulu untuk sistem data ODBC-nya. Caranya, klik kanan di project kita, pilih Manage NuGet Package. Kemudian kita klik Browse. Selanjutnya kita cari sistem.data.odbc. Oke, ini sistem data ODBC, kita install. Version latest table-nya 7.0, kita install. Klik OK. Oke, kita kembali lagi ke coding kita. Modul. Oke, sekarang sudah berhasil. Selanjutnya kita buat lagi satu buah variabel public dengan nama misalkan data updater. ODBC data updater. Kemudian kita buat lagi variabel datasetnya, dataset ds s odbc dataset, itu adalah dataset. Kemudian kita buat variabel berikutnya yang diperlukan nanti. Nah, ini saja dulu. Oke, ini adalah variabel yang kita butuhkan untuk sifatnya public. Kemudian kita buat satu buah sub program untuk koneksi database. Oke, sub program koneksi database.
kita menggunakan try catch untuk menangkap kesalahannya kalau terjadi error. Kemudian kita buat count, variable count itu isinya adalah objek baru yaitu new ODBC connection. Oke, nah sekarang kita koneksikan ke database source, data source yang sudah kita buat di ODBC sebelumnya, yaitu kita ketikkan DSN, data source name-nya, itu data source name yang sudah kita buat tadi. Oke, kita buka dulu. Data source yang sudah kita buat tadi, saya lupa namanya. Oke, ini yang sudah kita buat tadi yaitu koneksi DB ya, koneksi DB. Oke, berarti di codingnya DSN-nya itu adalah namanya koneksi DB, kemudian multiple result set itu kita jadikan true. Oke. Itu untuk koneksinya, objek connectionnya. Kemudian kita cek jika connectionnya berhasil, if statusnya itu adalah close, connection state-nya itu adalah close, maka kita buka. Akunnya kita buka. Oke. Kemudian bisa kita buktikan dulu pakai MSK box misalnya. Kita tampilkan koneksi ke database berhasil. Oke, kemudian kita tambahkan VB information. Selanjutnya judulnya koneksi sukses. Oke, dan if jika terjadi error, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan pesannya apa? Pesannya yaitu koneksi database ke database gagal. Oke, kita tambahkan VB critical. Oke, koneksi gagal. Oke, ini adalah untuk mengkoneksikan dari Visual Basic kita ke database MySQL kita. Jadi ini kita buat object connection-nya itu menggunakan data source name yang sudah kita buat di ODBC sebelumnya, itu namanya adalah koneksi DB. Oke, kemudian kita akan cek statusnya. Jika dia close, maka kita buka. Selanjutnya kita munculkan pesan koneksi ke database berhasil. Oke, selanjutnya kita kembali ke form. Kita buat coding di dalam form ini. Kita double klik formnya. Jadi pada saat form load, pada saat form di loading atau dibuka, kita panggil itu fungsi atau prosedur yang sudah kita buat, yaitu call, namanya tadi adalah koneksi. Nah, ini adalah fungsi atau prosedur yang kita buat tadi. Kita call koneksi DB atau koneksi database-nya. Sebelumnya kita import terlebih dahulu. Kita import sistemnya. Import sistem data ODBC. Oke, ODBC. Oke, kita cek terlebih dahulu di prosedur yang sudah kita buat. Iya, nama prosedurnya ini kita jangan samakan. Kita buat nama prosedurnya ConnectDB saja. Oke, nama prosedurnya itu adalah ConnectDB. Kemudian kita kembali ke codingnya. Ini adalah nama prosedurnya ConnectDB. Oke, ya. Sekarang kita coba eksekusi.
Oke, koneksi ke database berhasil. Jadi di sini dia akan pada saat form 1 di load, dia akan memanggil prosedur atau fungsi connectDB di dalam modul koneksi DB tadi. Oke, kita klik OK, berhasil. Jadi sekarang posisi kita sudah berhasil menghubungkan ke database MySQL kita. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data yang sudah kita hubungkan tadi ke dalam bentuk data grid. Kita kembali ke form kita. Oke, sekarang kita tambahkan satu buah data grid di sini. Data grid view. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian kita atur, namanya bisa kita ganti, kita singkat. Name-nya itu adalah data grid view. Oke, DGV. Kemudian kita ambil satu buah tombol button untuk proses menampilkan datanya. Kemudian nama teksnya kita ganti dengan tampilkan data. Oke, sekarang prosesnya kita letakkan di dalam tombol tampilkan data, yaitu tombol button 1. Kita double klik di sini. Sekarang kita tampilkan perintah pada saat button 1 diklik, eventnya klik, kita akan menampilkan datanya, yaitu kita buat objek DA, data adapternya, kita buat objek baru, new ODBC data adapter. Kemudian kita ambil data yang ada di dalam select bintang from nama tabel kita itu adalah tabel mahasiswa. Oke, kemudian hubungkan ke count-nya. Ya. Selanjutnya kita buat objek DS, objek baru, yaitu new dataset. Oke, kemudian kita isikan data adapternya, fill, itu isi dari DS, kemudian nama tabelnya itu adalah tabel mahasiswa. Oke, tabel mahasiswa. Selanjutnya kita masukkan ke dalam data grid tadi. Data grid kita, data source-nya sekarang. Data source-nya itu adalah isi dari ds titik table. Table apa? Table mahasiswa. Table mahasiswa. Oke. Kemudian, nah ini kita jadikan read only. Oke, read only sama dengan true. Oke, ini adalah perintah pada saat tombol button 1 diklik, kita akan menampilkan isi dari DS dataset ini ke dalam data grid yang sudah kita buat, kita letakkan di dalam form. Apa yang diambil? Yaitu data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Data semuanya kita ambil, ya, select bintang. Di dalam tabel mahasiswa kita ambil semua, kemudian kita letakkan di dalam data grid view ini, ya. Oke, sekarang coba kita eksekusi. Oke, tadi muncul koneksi data berhasil tadi. Sekarang kita tampilkan, klik tombol tampil data. Terjadi error. Tabel mahasiswa doesn't exist. Oke, DB academic tabel mahasiswa. Oke, kita lihat database-nya. Bukan tabel mahasiswa tapi TBL MHS. Oke, kita edit terlebih dahulu. Berarti di sini kita end debug-nya. Ini adalah TBL MHS. Oke. Ini adalah TBL MHS. Database-nya TBL MHS. Oke, kita coba eksekusi. Kemudian di modulnya tadi kita ubah dikit koneksi. Oke, jika berhasil ini kita hapus saja. Oke, kita jadikan komentar saja nih.
Oke, kita eksekusi. Jadi dia langsung tampil formnya, tidak muncul informasi data koneksi berhasil tadi. Oke, sekarang kita klik tombol tampil data. Nah, oke, ini berhasil. Jadi untuk proses pengambilan data di dalam database MySQL, kita bisa menggunakan MySQL Connector ODBC. Oke, langkah-langkahnya sudah saya jelaskan di awal tadi. Oke, demikian tutorial kita untuk menghubungkan database MySQL kita ke visualbasic.net. Oke, di video selanjutnya kita akan membuat tutorial bagaimana untuk melakukan proses CRUD untuk menyimpan data, mengubah data, menghapus data, ataupun mencari data. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.